Bismillah, topik kali ini membahas karakter ulama su' dan fitnah akhir zaman. Pertama, menjual ilmu kepada penguasa. Kedua, menukar kebodohan sebagai ilmu. Ketiga, memburu harta dan tahta. Keempat, sombong dengan banyaknya pengikut. Kelima, bergaya dengan pakaian ulama. Keenam, tidak mau bertobat. Ketujuh, sombong dipermainkan nafsunya. Kedelapan, disorientasi intelektual. Kesembilan, menyalahgunakan ilmu. Ke-10, diperbudak setan dan hawa nafsu. Ke-11, membela penguasa zalim. Ke-12, membuat tipu daya. Dan ke-13, menjilat penguasa. Inilah ciri-ciri karakter ulama su' di akhir zaman. Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama, dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kenalilah ciri-ciri ulama su'. Hati-hati dengan tipu daya ulama su'. Sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk dari setan. Karena setan melalui mereka mampu menjerumuskan agama dari hati kaum mukmin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Juga beliau bersabda, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang alim yang ilmunya tidak berguna sama sekali bagi dirinya. Menceritakan kisah Nabi SAW ketika melakukan Isra. Beliau melewati sekelompok kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting api neraka. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Dan mencegah keburukan, tapi kami sendiri yang melakukannya. Celaka sekali orang bodoh karena ia tidak belajar. Namun lebih celaka 1000 kali orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam menuntut ilmu, manusia terbagi atas 3 golongan. Golongan ketiga ini termasuk ciri-ciri ulama su' atau ulama yang tercela. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu untuk bekal akhirat di mana ia hanya ingin mengharapkan ridho Allah Ta'ala di negeri akhirat. Ini termasuk kelompok yang beruntung. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunianya sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta, dan memang niatnya bercita-cita ingin menjadi seorang ustaz atau ulama. Ia tahu dan sadar bahwa keadaannya lemah dan niatnya hina. Orang ini termasuk ke dalam kelompok yang beresiko. Jika ajalnya tiba belum sempat bertobat, dikhawatirkan dia wafat su'ul khotimah dan keadaannya menjadi berbahaya. Na'udzubillah. Tapi jika sempat bertobat sebelum ajal, maka ia termasuk orang yang beruntung. Yang ketiga, seseorang yang menuntut ilmu sebagai sarana untuk memperbanyak harta, berbangga dengan kedudukannya dan menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Ia terperdaya oleh setan. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih duniawi. Bersama dengan itu ia mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah Ta'ala karena ciri-ciri pakaian dan kepandaian berbicara seperti ulama. Padahal ia tamak kepada dunia, lahir dan batin. Golongan ketiga ini termasuk ciri-ciri ulama su'. Ia juga termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su', yaitu ulama jahat. Sebab Dajjal memang bertujuan menyesatkan, sedangkan ulama ini, lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia. Tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana. Tabiat manusia lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucapkan. Karena biasanya orang bodoh mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada dunia. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya menjadi faktor yang menyebabkan orang-orang berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena itu, jadilah golongan yang pertama. Waspadalah, agar tidak menjadi golongan kedua. Lebih dari itu, berhati-hatilah, jangan sampai menjadi golongan ketiga karena siksanya sangat keras di akhirat kelak. Na'udzubillah. Para salaf dan ulama terdahulu tidak hanya menjalankan tugas mereka sebagai penyebar ilmu atau pembimbing umat. Lebih dari itu, mereka juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan para penguasa. Tugas ini mustahil bisa dilakukan jika mereka sendiri menjadi kroni atau bahkan menggantungkan kehidupan mereka kepada penguasa. Oleh sebab itu, para ulama saat itu selalu menjaga agar mereka senantiasa bersikap objektif, tidak membedakan penguasa atau rakyat jelata, dan tidak pula menerima imbalan serta hadiah dari para penguasa. Tak jarang, para ulama yang berani mengingatkan penguasa harus berhadapan dengan hukuman yang bisa mengancam nyawa mereka. Akan tetapi mereka menghadapi ancaman itu dengan penuh ketegaran dan kesabaran. Lalu bagaimana dengan sutat-sutat yang ada sekarang di zaman ini? Karena sangat berhati-hati, para ulama dan salaf terdahulu enggan mendatangi penguasa, walau hanya untuk mengajar dan menerima pemberian penguasa bagi mereka adalah sebuah aib.
Imam Malik pernah diminta oleh Khalifah Harun al-Rasyid untuk berkunjung ke istana dan mengajar hadis kepadanya. Namun beliau menolak datang. Ulama yang bergelar Imam Dar al-Hijrah itu malah meminta agar Khalifah yang datang sendiri ke rumah beliau untuk belajar. Wahai Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Akhirnya mau tidak mau Harun al-Rasyid lah yang datang kepada Imam Malik untuk belajar. Demikianlah sikap Imam Malik ketika berhadapan dengan penguasa yang adil, sekalipun semisal al-Rasyid. Ia diperlakukan sama dengan para pencari ilmu lainnya, walau dari kalangan rakyat jelata. Selain itu, para ulama menilai bahwa kedekatan dengan penguasa bisa menimbulkan banyak fitnah. Kisah ini termaktub dalam Adab Asy-Syari'ah, bab 2 halaman 52. Tidak hanya Imam Malik yang memperlakukan Ar-Rasyid demikian, para ulama lain pun memiliki sikap yang sama. Suatu saat Ar-Rasyid pernah meminta kepada Abu Yusuf, Qadhi negara waktu itu, untuk mengundang para ulama hadis agar mengajar hadis di istananya. Tidak ada yang merespon undangannya, kecuali dua ulama, yaitu Abdullah bin Idris, 92 Hijriah, dan Isa bin Yunus, 86 Hijriah. Mereka bersedia mengajarkan hadis, itu pun harus dengan syarat, yakni belajar harus dilaksanakan di rumah mereka dan tidak di istana. Akhirnya kedua putra Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun, mendatangi rumah Abdullah bin Idris. Di sana mereka berdua mendapatkan 100 hadis. Setelah itu mereka berangkat menuju rumah Isa bin Yunus. Sebagai ucapan terima kasih, Al-Ma'mun memberikan 10.000 dirham. Tapi Isa bin Yunus menolak dan mengatakan, hadis Rasulullah SAW tidak untuk mendapatkan apa-apa, walau hanya segelas air untuk minum. Sedangkan Abu Azim, 140 Hijriah, ulama di masa tabi'in, pernah menyatakan bahwa di masa sebelum beliau, jika umara mengundang ulama, ulama tidak mendatanginya. Jika umara memberi, ulama tidak menerima. Jika mereka memohonnya, mereka tidak menuruti. Akhirnya, para penguasa yang mendatangi ulama di rumah-rumah mereka untuk bertanya. Kedekatan ulama dengan penguasa merupakan suatu hal yang dianggap sebagai aib bagi para ulama saat itu. Bahkan Abu Hazim mengatakan, sebaik-baik umara adalah mereka yang mendatangi ulama dan seburuk-buruk ulama adalah mereka yang mencintai penguasa. Selain Abu Hazim, Wahab bin Munabbih 110 Hijriah, ulama dari kalangan tabi'in, juga pernah menyatakan agar para ulama menghindari pintu-pintu para penguasa, karena di depan pintu-pintu mereka itu ada fitnah. Kau tidak akan memperoleh dunia mereka kecuali setelah mereka membuat musibah pada agamamu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para ulama bersikap demikian karena keakraban dengan penguasa bisa menyebabkan sang ulama kehilangan keikhlasan. Karena ketika mereka mendapatkan imbalan dari apa yang mereka berikan kepada penguasa, maka hal itu bisa menimbulkan perasaan ujub atau kehilangan wibawa di hadapan penguasa. Ujung-ujungnya mereka tidak mampu lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar jika para penguasa melakukan kesalahan. Berbeda ustadz-ustadz terkenal di zaman sekarang ini, mereka mendatangi, berdekatan, dan menerima banyak imbalan. Ya, insya Allah ta'ala mereka semua mendengar suaraku ini. Dan saya minta kepada netizen yang pernah jadi jamaah mereka, sampaikanlah suaraku ini agar mereka mendengar dan mereka mau bertobat sebelum negara ini diturunkan azab yang besar atas kezaliman penguasa dan kerakusan para ustadz-ustadz terhadap dunia. Insya Allah ta'ala netizen yang menyampaikan kebenaran ini dicatat sebagai orang yang menegakkan kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedang berjuang di atas sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Dan insya Allah ta'ala juga menjadi golongan yang beruntung seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. Allah ta'ala berfirman, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ulama su' duduk di depan pintu surga dan mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya dengan ucapan dan seruan-seruan mereka. Dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka dengan perbuatan dan tindakannya. Fitnah mengintai siapa saja mendatangi pintu penguasa. Rasulullah SAW bersabda, dan siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba makin dekat dari penguasa kecuali makin jauh dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Adi, dan Abu Bukhari dalam Taqrib Al-Kabir. Dikatakan ulama su karena ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Bersambung episode berikutnya. Ikuti terus. Insya Allah Ta'ala akan diberikan pemahaman agama dan keikhlasan.
dan akan semakin jelas penyebab kehancuran suatu negeri karena kedekatan ulama dan penguasa yang zalim dan pendusta.